الشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 51. Paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, syarat atau adab-adab azan dan iqamah. Yang pertama, Islam. Jadi orang yang azan dan yang qomat itu wajib orang Islam. Mengkali Islam pada sah azan dan qomatnya harus beragama Islam. Nomor 2, tamyiz itu ya mumayyiz, orangnya bakal katanya, bisa membedakan mana yang baik mana yang baik. Tamyiz walaupun belum balik orangnya, tapi bakal itu orangnya. Tamyiz tuh orangnya bakal. Artinya orang kada bakal jangan disuruh azan. Kalau orang gila misalnya. 3, tertib. Tahu susunan azan itu apa? Jangan dulu hayya 'alal falah, hanya hayya 'alas shalah doang paling ada tertib. Dulu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hanya asyhadu an la ilaha illallah doang ada tertib. Nah, jadi orang nang azan ini harus hafal dulu kalimat-kalimat azan tuh nang secara tertib bersusun, jangan terpaling-paling. Kemudian yang keempat, mualat. Nah, mualat ini jangan putus-putus, maksudnya tuh jangan putus dengan putus yang lawas. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, sama nit hanya hayya 'alal falah, kan kelawasan itu. Jedanya itu lawasan. Nah, jadi kira-kira antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu, misalnya azan besar itu 2 kali behinak atau 3 kali behinak ya Allah. Nah, ini nih jedanya nih. Mualat itu. Mualat antara kalimat-kalimatnya. Contohnya antara ya 'alas shalah dan ya 'alal falah itu jangan tapi lawas, jedanya sampai berokok misalnya. Nah, itu ada reta. Kemudian yang kelima, masuk waktu. Ini azan hendak sembahyang lah, dia harus masuk dulu waktu. Jadi yakinakan dulu masuk waktu. Nah, kita kan kayak radio aja dah.
menghadang di Al-Karamah, atau pakai jam digital kita yang di atasnya sudah disetel udah. Insya Allah aja akurat aja. Walaupun terdahulu sedikit pada Al-Karamah. Al-Karamah itu memang disengajanya lah didudiakannya sedikit supaya yakin masuk. Adapun jam kita yang di atas nih terdahulu sedikit pada Al-Karamah. Cuman masuk aja juga, amun melihati jadwal waktu sholat terus masuk aja sudah jam kita nih. Nah, jadi dengan cara melihat jam yang akurat, yang kalau dipercaya, kan kalau jam digital ini insya Allah ada pakai baterai ya loh. Namun jam kayak itu pakai baterai bisa mensuak baterainya, bisa ada akurat, bisa salah. Tapi kalau jam digital ini kan otomatis ya kayak jam di HP lah. Nah, atau dengan mendengar di radio orang azan, nanyar kita azan masuk waktu. Ini bagi azan yang untuk sholat. Adapun kayak azan di kubur kan biasanya terserah aja deh, karena mesti masuk waktu ya orang nang meletakkan jenazah di kubur lalu ada azan. Nah lah ujar arwah guru Ibran Martapura, bila azan di kubur itu jadi kada sunat menjawabi kita nih, kada sunat menjawabi. Misalnya Haji Awi misalnya azan di kubur, misalnya ada yang meninggal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nama-nama ini kada sunat menjawab Allahu Akbar. Adapun azan untuk sholat itu disunahkan menjawab. Tapi misalnya menjawab memang ya kada apa yuk. Cuman kada disuruh, kada disunatkan. Jar Haji Awi azan di kubur, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu kada disunatkan menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali kurang menguburakan itu bertepatan dengan azan di masjid. Biasanya kan kayak guru kumpul waktu sidin dikumpulkan itu bertepatan dengan masuk waktu azan asar, lalu dilanggar itu azan. Itu kan azan itu selajur untuk sembahyang asar enak. Nah itu memang dijawabin itu. Namun kita azannya nang di luar waktu sholat, nang semata-mata kesan menghibur orang, itu kada disunatkan menjawabi. Dan kada disunatkan juga nang imba tuntung azan membaca doa imba tuntung azan, kada juga. Tapi misalnya ada orang menjawabnya kada apa-apa ya. Jangan kada usah ditangati gitu. Oh, kisah-kisah tahu sudah pas ada kematian, misalnya imba juhur mau ngubur ada pada sunat. Oh, jawab, nah kisah Arab nih, kisah tahu kami berenang ya kita. Cuman ketika kita melihat orang kada menjawab, oh orang tahu bang nih hukumnya nih, kada disunatkan. Cuma ada orang menjawab, jangan juga ditangati biar aja daripadanya bepander dunia. Nah itulah masuk waktu. Dan waktu iqamat itu waktunya kapan? Ketika hendak dilaksanakan salat. Jadi bila qomat itu kan azan kecil jurang, qomat itu kan menghadang imam ada lah, misalnya sembahyang berjamaah kan, menghadang imam sudah hadir atau orang sudah terkumpulan lalu hendak sembahyang baru qomat. Baru qomat. Kecuali azan subuh. Nah, kecuali azan subuh ini boleh sebelum masuk waktu subuh. Kalau di daerah Arab tuh bisa azan subuh itu 2 kali. Ya lah. Nah, maka azan subuh boleh sebelum masuk waktu, yakni sebelum lah, M-nya tertinggal, sebelum fajar dan setelah
tengah malam. Jadi misalnya ulun pernah jopang di sini. Azan belum lagi itu, tapi itu karena ulun kada tahu waktunya lah. Ulun kira sudah masuk waktu subuh malam. Azan naik. Pernah juga itu. Ulun kira sudah masuk waktu subuh azan. Belum. Ini sekalinya belum masuk waktu subuh. Tapi kayak naik dulu ya kayunya. Cuman itu boleh aja bang itu karena azan subuh tuh 2 kali. 2 kali. Nah, amun gede kita ini sekali aja. Nah, maka azan subuh boleh sebelum masuk waktu, yakni sebelum fajar. Sebelum masuk waktu fajar itu sebelum masuk waktu subuh, dan setelah tengah malam. Tapi disunahkan lagi nanti azan jika masuk waktu subuh, karena memberitahu masuk waktu salat subuh. Namun kami waktu di pesantren lah. Nah, jadi di pesantren itu ada ronda besip karena bumaling bahari di pesantren. Jadi nang tukang ronda ini kena bila sudah jam 4 dah azan dilanggar azan. Madahkan sudah waktu sahur lah. Nah, azan. Berarti sudah azan sekali ya kada pakai kamar kada. Karena bila sudah masuk waktu subuh azan pulang. Nah, jadi 2 kali. 2 kali. Cuman namun kita coba di kampung ini abut kurang. Nah, apa jurang ini belum masuk waktu. Nah, kecuali pada dulu kan, pada second itu sekali aja kan kita. Bila masuk waktu subuh hanya azan. Nah, jadi azan yang kedua itu sudah masuk waktu subuh, memberitahu masuk waktu sholat subuh. Kemudian syarat nang tong azan tuh laki-laki, jangan bini-bini. Abutkin di kampung binian azan dilanggar di masjid, laki-laki. Nah, maka menurut qaul yang paling sahih tidak disunahkan azan bagi wanita. Jadi bagi binian dari disunahkan azan. Yang disunahkan itu bagi lelakian. Karena azan itu pekerjaan laki-laki. Jadi azan itu tugas beban lelakian. Maka pada azan wanita menyerupai laki-laki. Namun binian azan itu tasyabuh bil rijal namanya, menyerupai laki-laki. Sedangkan menyerupai laki-laki kada boleh. Laki-laki kan kada boleh. Ya Allah menyerupai binian. Contohnya laki-laki pas 17 Agustus main bola bedester. Ada permainan main bola lalakian 17 Agustus pakai daster. Kisah menyemarakkan nih. Cuman salah nih tuh. Pakai daster atau lalakian. Nah, udah boleh. Nyerupai beginian. Maka jika azan wanita dengan tidak mengangkat suara maka tidak makruh. Maka jika azan wanita dengan tidak mengangkat suara maka tidak makruh, karena itu zikir kepada Allah, bukan ia azan. Tapi seandainya ini aja tuh mengucapkan kalimat azan cuman inya gasan inya aja, misalnya ada nang menyaring-nyaring, ada makruh. Karena dianggap zikir, kada nampak kemek tuh pada. Dan jika dengan mengangkat suara maka itu haram, malah haram menurut qaul yang paling sahih. Karena ada yang mengatakan suara bebinian ini aurat, dari juga sebagian orang berpendapat. Jadi nang azan itu lalakian ya Allah. Itu syarat-syaratnya atau adab-adabnya. Dan kayaknya itu adab, itu syarat sudah terlaksana aja di daerah kita, dipakai aja di daerah kita berataan. Kemudian adab-adab azan dan iqamat, tadi itu syarat-syaratnya lah.
belum lagi adabnya, ini adabnya nah. Adab-adab azan dan iqamat. Yang pertama, suci, ini disunatkan orangnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya nih orang ini kada junub dan sudah berwudu. Berarti aman orang kada berwudu azan sahaja, azannya cuma makruh. Makruh. Sunatnya wudu dulu. Hanya azan. Artinya kada hadas besar, kada hadas kecil. Maka makruh azan dan iqamat tiada berwudu. Makruh sahaja pang azan iqamatnya. Cuman bila anak sembahyang wajib pang wudu ya Allah. Apakan lagi junub, junub apalagi junub, makruh lagi. Makruh juga mun haram tuh ada apa? Nah, ini kisah azan di selain masjid lah. Di masjid orang junub pada boleh, kalau bukan di masjid. Kedua, menghadap kiblat. Disunahkan azan tuh orang itu menghadap kiblat. Posisinya menghadap kiblat. Tiga, sunat bertarji'. Nah, apa itu tarji'? Yaitu membaca dua kalimat syahadat dengan tidak menyaringkan suara. Ini membacanya tuh sebelum mengucapkan yang menyaring tuh. Contohnya kan, misalnya Allah contohkan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nang begamat kita itu namanya bertarji'. Membaca berdahulu begamat seorangan atau azan nih. Nah, disunatkan itu. Yaitu membaca dua kalimat syahadat dengan tidak menyaringkan suara. Sebelum nang menyaringkan suara dah. Itu namanya bertarji', sunat atau azan gitu. Kemudian yang keempat, sunat bertaswib pada azan subuh, yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum. Artinya orang tuh azan subuh tak tinggal ini ya kada apa-apa, ada usah diulangi azannya. Kau tadi keringat kan baca azan bahasa, ada usah ya. Itu sunat dijawab buat dengan salatu khairum minan naum tuh taswib namanya, bertaswib. As-salatu khairum minan naum. Doa ali bacanya Allah setelah hayya al-falah. Ini khusus subuh. 5. Sunat memalingkan muka ke kanan, bukan dada, muha nang dipalingkan, bukan dada ketika hayya 'alas shalah. Misalnya itu orang azan nih, saya orangnya azan menghadap kiblat, misalnya contoh saya kiblat situ. Hayya 'alas shalah. Nah, memalingkan ke kanan sedikit sunat kita. Hayya 'alas shalah. Nah, berpaling ke kanan sedikit. Moha aja nama paling, bukan dada. Sunatnya itu. Dan sunat dua kali kan tuh, dan sunatnya tuh. Dan sunat memalingkan muka ke kiri, bukan dada ketika hayya 'alal falah. Jadi ketika mengucap hayya 'alal falah ke kiri, memalingkan menoleh sedikit aja bang, ada banyak ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah kita berpaling. Kalau hayya 'alal falah kanan dia palingnya,
hayal shalah ke kanan dah, hayal falah ke kiri. Sunatnya kayak itu. Enam, sunat orang yang azan itu yang paling bagus suaranya dan nyaring suaranya dan fasih bacaannya. Nah, disunatkan nang tukang azan nih, bagus suaranya, nyaring pulang, fasih bacaannya, supaya nyaman didengar. Kemudian yang ketujuh, sunat orang yang azan itu yang adil. Maksud adil ini lah bukan nang adil nang menurut masyarakat. Sidin adil bener aja. Apa? Sidin bisi bini dua, keduanya dinafkahi, bukan itu. Maksud adil di sini apa? Yakni tiada mengerjakan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Sunat nang orang azan ini orangnya penyembahyang, kada basalawat handap ke situ kamari, kada ompat bedom, kada ompat menyang hayam. Nang bagus kelakuannya, itu maksud adil di sini. Tidak mengerjakan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil, artinya orangnya kada fasik. Sunat kayak itu. Orang-orang yang azan itu kayak itu, menjaga muruahnya, menjaga tingkah lakunya. Nah kayak itu. Kemudian yang kedelapan, meletakkan dua telunjuk pada dua telinga. Ini dua telunjuk nih. Nah, dua telunjuk dimasukkan ke dua telinga. Nah itu. Tapi mun sebuting moti emek tangan nih. Ya, sebelah kanan telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Nah, itu sunatnya. Kalau di daerah yang di Arab tuh mic-nya berdiri gitu lah. Jadi nyaman namun keduanya muti. Jadi supaya ngancang nyaring gitu kalau biasanya. Nah, sunatnya nih. Apakalah hikmahnya kita tahu juga. 9, jangan diperlambat. Jangan diperlambat itu jangan azan aja 5 menit. 5 menit lawas benar. Mungkin karena panjang benar kah. Nah, jangan cepat-cepat, jangan terlalu cepat. Nah kayak kamat. Orang belum tuntung bodoh sudah tuntung azan. Nah itu kan jangan juga. Jadi sadang-sadang. Jadi misalnya antara Allahu Akbar pertama dan Allahu Akbar kedua 3 kali hinakah. Contohlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Behinak itulah. Behinak 2 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Behinak 2 kali kan. Jangan kayak kamat terlalu cepat. Nah, sunatnya jangan cepat-cepat, jangan juga lambat misalnya lawas. Nah, gitu. Adapun iqamat maka sunat agak cepat. Nah, lamun kamat ayo dicepati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah itu kalau qamat kalau apa cepat-cepat. Kalau azan jangan terlalu cepat ya, antara kalimat pertama kalimat kedua itu ya 3 kali behinakah kayak itu. Nah itu sunatnya kayak itu. Sunatnya kayak itu. Supaya orang nang di rumah tuh kada terdesak-desak. Amonia cepat benar, wah bisa ketinggalan ini ya. Mau meluk baju tuh paling kimanya misalnya tuh apa budo pina begasakan. Nah, jadi apa namanya santai ya. Nah, juga apabila kita kayak di masjid dilanggar azannya, kita tahu aja kalau sudah
bila adzan zuhur antara azan dan qomat itu ya diperkirakan kawa orang manggawi sumbayang sunat qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Diperkirakan gitu. Hanya qomat. Makanya azan asar antara azan lawan qomat tuh di situ diperkirakan orang kawa manggawi sunat qabliyah asar 4 rakaat. Kayak antara maghrib lawan qomat, azan maghrib lawan qomatnya itu ya 2 rakaat ya bang di situ. Isya antara azan isya dan qomatnya tuh ya kita beri waktu di situ sekira-kira orang kaum mengerjakan sembahyang sunat qabliyah isya 2 rakaat. Mensubuhkan telawasi sedikit ya Allah ya ayo menuju situ. Nah gitu. Jadi kita beri waktu. Jangan terlalu cepat antara azan qomat itu jangan santai ya. Sambil kita menghadang-hadang ada kawan kita mungkin di rumah yang masih berjalan gitu. Gitu. Beri waktu. Amun di kitab tuh kayak inilah malahan si tukang kamat nih jangan kamat dulu kecuali melihat imam sudah ada di paimaman itu nang si amun imam belum hadir jangan kamat dulu malah kayak itu. Jadi bila ada imam hadir lihat ada Jepang imamnya nih hanya kamat kayak itu gitu. Amun misalnya nang kadang imam kamat misalnya masih imamnya masih bihira atau kami ya Allah nang penggantinya ada timbul kena siapa imamnya misalnya mungkin ada penggantinya gitu. Jadi lihat namanya imamnya ada ya qomat kayak itu. Kemudian mengangkat suara pada azan untuk penduduk kampung. Jadi azan itu dasar diangkat suara, jangan suara rendah. Amunnya kita azan di masjid dilanggar, apalagi ada mic, jangan contoh suara rendah kayak Allahu Akbar, suara rendah tuh, nyaringin angkat Allahu Akbar. Nah itu kan mengangkat suara. Amun qamat mungkin dirandahi sedikit kolomnya, dirandahi sedikit. Ada kayak azan dari nang tangkatnya suaranya. Nah kayak itu. Sunat 11 sunat mendengari orang azan. Nah ini bagi kita nang kada azan nih, sunat kita nih mendengari orang azan. Maksud mendengari inilah bila orang azan tuh jangan kita bepandiran. Jangan kada tahu beranayan karena ada orang azan dengari. Nah, mendengar orang azan dan berdoa padanya bukan cuma setelah azan. Kena doa yang lapas yang setelah kalimat-kalimat apa misalnya itu. Saya ada di bawah inilah. Nah, lapas azan dan iqamat beserta jawabannya. Nah, supaya kita tahu nih. Ujar muazin itu azan. Allahu Akbar. Berarti kita menjawab Allahu Akbar jawab jawabannya nih. Allahu Akbar. 2 kali kalau Allahu Akbar. Nah, dijawab oleh nang mendengari nih. Allahu Akbar. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Jadi menjawabnya tuh bukan cuma Allahu Akbar aja, ada tambahannya. Jadi misalnya tukang azan nih, Allahu Akbar. Kita mendengarin apa? Allahu Akbar. Marhaban bil qaili adlan,
marhaban bis salati ahlan. Itu jawabannya. Cuman nggak ada hafal itu ya, Allah Akbar. Cuma ada tambahnya di kitab Tanqihul Qaul. Mungkin ada salah. Marhaban Allahu Akbar, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Jadi tukar ajan pulang ya lah. Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Sunatnya kayak itu. Arti sunat itu bila digawe berpahala gitu nah. Apa padilatnya aja? Berpahala tuh apa padilatnya? Dapat pahala. Pahala itu bila dikumpulkan ya kena surga kena balasannya di akhirat. Jadi tukang azan pulang atau muazin tukang azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma ada tambahannya kita halaman 55 tuh ada kita tambahannya. Kita teruskan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Jawab. Nah. Ujar muazin pulang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab. Kemudian sama aja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali kalau sama itu jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Nah, faidah dibaca ketika mendengari muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa dibaca akan salawat ini? Napa salawatnya? Marhaban bihabibi, marhaban bihabibi wa qurrati aini, wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sambil mengucup dua ibu jari dan menjadikan keduanya atas dua matanya, maka insya Allah tidak akan buta dan tidak akan sakit mata. Ada riwayat yang ini mengatakan orang itu akan diberi syafaat oleh Nabi nanti di hari kiamat. Teruskan dulu. Dan disebutkan dalam riwayat hadis juga, barang siapa membaca asyhadu an la ilaha illallah, sambungannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ketika mendengar muazin mengucap asyhadu an la ilaha illallah, niscaya diampuni Allah dosanya yang dulu dan dosanya yang akan datang. Jadilah bila tukang azan misalnya asyhadu an la ilaha illallah, kita nak mendengarnya sunat asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa nang dulu, dosa akan datang. Belum lagi kita mengerjakan dosa sudah ampuni Tuhan, dosa nang akan datang. Jadi tong azan pulang membaca pulang asyhadu an la ilaha illallah.
kita mendang nih, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Diampuni Tuhan dosa kita yang dulu, dosa kita yang akan datang. Nah jadi ada sambungannya kita nang kadenang segada asyhadu an la ilaha illallah gitu jawabannya. Anda bertambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah jadi jatuh azan ulang asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah waktu nang si tukang azan membaca anna muhammadan tuh, kalimat muhammadan tuh, kita baca marhaban bihabibi, sunat baca ada wajib Bang. Sambil manut ibu tangan nih, ibu jari nih. Sebagai nih marhaban bihabibi wa qurrata ini Muhammad ibn Abi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikucuk batuan kan ke mata. Nah kayak tah. Insyaallah aja kada buta dan kada sakit mata. Mbah tu kita jawab azan dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi membaca yang ini pada dulu hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjawab. Jadi jatuh azan pulang asyhadu anna Muhammad. Nah ketika ingin mengucap Muhammadan tu lah, situ kita membaca marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sambil ibu jari ini kita kucuk, membaca kita anuakan ke mata kita. Nah gitu. Jadi kita ajan tontong yang lama aja kita jawab ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah kayak itu. Nah sunatnya. Nah paham ya kalian caranya nih. Nah kemudian jatuh azan ulang hayya 'alas shalah. Jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Nang artinya tuh ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Jadi jarak tong azan ulang hayya 'alas shalah. Jadi kita la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Nah itu jawabannya nih. Jadi itu azan ulang, muazin itu azan lah hayya 'alal falah, halaman 56 Pak. Jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Yang artinya kan tadi hayya 'alal falah itu kan marilah menuju kemenangan atau keberuntungan. Allahumma ja'alna minal muflihin itu ya Allah jadikan kami termasuk orang yang beruntung. Jadi jatuh azan ulang hayya 'alal falah. La haula, ya kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ja'alna minal muflihin. Nah jawabannya kayak itu tambahannya nih. Nah jadi muazin pada subuh, nah amunnya si tukang azan nih waktu subuh azannya as-salatu khairum minan naum. Jawabnya apa? Sadaqta. Nah itu jawabannya sadaqta wa bararta. Ingat situ juga sebenarnya sudah menjawab, sudah sadaqta wa bararta ya ingat situ. Cuman ini ada tambahannya wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
Dua kali kalau as-salatu khairum minan naum. Sama juga jawabannya sadaqta wa bararta wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ada jawaban dalam kalimat lain tuh kalimatnya wa ana, bukan wa nahnu. Wa ana ala zalika minasyahidin, ya sama aja juga. Wa nahnu ini kan kami, wa ana tuh aku. Jadi tukang azan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Jadi muazin pulang La ilaha illallah. Jawabannya La ilaha illallah aja. Kada berbuat nang Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kada berbuat nih tak. Di dalam kitab tuh jawabannya itu juga minta jangan jadi sini kita nih bisa menambahi aja. Untuk tentang La ilaha illallah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menambahi seorang ngarannya nang Muhammad Rasulullah itu padahal La ilaha illallah itu La ilaha illallah itu apa jawabannya? Kada nang membuat Muhammad kada disunahkan membuat Muhammad Rasulullah tak. Cuman bila membaca itu kan haram, itu kan tidak paham. Cuman umum sesuai di dalam kitab itu ya La ilaha illallah jatuh azan, La ilaha illallah jawabannya. Kadang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada pakai itu. Nah betul membaca doa lagi. Nah ini semuanya lah, insyaallah semuanya. InsyaAllah sambungannya nanti InsyaAllah pada malam Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini ada dua undangan. Yang pertama di Langgar Raudatul Jannah Desa Bawan Selan RT 1 diundang kepada Pian Barataan acara peringatan Maulid Nabi di Langgar Raudatul Jannah di RT 1 Bawan Selan. Peringatan Maulid Nabi, penceramahnya ialah Al-Habib Muhajir. Kemudian undangan yang kedua